Pada tahun 2 September 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki terkena bom atom. Karena dampak yang sangat parah, Jepang nggak sanggup lagi untuk melanjutkan invasi mengingat kerugian dan korban yang termakan akibat serangan dari sekutu. Tapi, ada satu orang yang sial banget, di mana dia harus ngerasain ledakan dahsyat bom atom dari kota Hiroshima dan Nagasaki. Penasaran sama kisahnya? Mari kita bahas. Chosomu Yamaguchi merupakan seorang insinyur lahir di Nagasaki tahun 1916. Jadi awal mulanya pada pertengahan tahun 1945, perusahaan tempatnya bekerja mengirim insinyur muda ini untuk bekerja selama 3 bulan di perusahaan pembuat kapal Mitsubishi Heavy Industries di Hiroshima sama 2 rekannya. Pagi tanggal 6 Agustus 1945 seharusnya jadi pagi terakhir bagi Yamaguchi bekerja di Hiroshima. Ia akan segera pulang ke rumahnya di Nagasaki, tempat keluarga besarnya, istri, serta bayi mereka yang saat itu baru berusia beberapa bulan. Pagi itu, Yamaguchi seperti biasa berangkat ke kantor bersama 2 orang rekannya. Dia ingat mendengar suara mesin pesawat terbang di udara. Tapi di Hiroshima itu bukan hal yang luar biasa mengingat kota itu adalah kota industri dan basis militer. Sama sekali tidak ada yang tahu bahwa suara pesawat yang ia dengar adalah suara mesin pesawat pengebom B-29 milik Amerika Serikat yang sebentar lagi akan mengubah nasib banyak orang. Dan yes, menurut Yamaguchi, pagi itu sekitar pukul 8:15, dia melihat kilatan cahaya yang sesaat membutakan mata, serta gak berselang lama, ledakan besar terjadi di atas langit Hiroshima, yang seketika membuat telinga menjadi tuli, awan mengembung membentuk jamur, dan Yamaguchi tiba-tiba tersungkur dan pingsan. Setelah dia sadar, dia merasakan sakit yang luar biasa pada area tubuhnya. Yamaguchi mengaku area yang paling sakit dia rasakan ada di bagian telinga. Kejadian ini menewaskan sedikitnya 140.000 orang dari total penduduk Hiroshima saat itu berjumlah sekitar 350.000 jiwa. Sekitar 70.000 orang diperkirakan meninggal langsung karena ledakan bom atom, sementara puluhan ribu lainnya meninggal kemudian akibat efek samping dan radiasi yang ditimbulkan. Setelah kejadian itu, Yamaguchi harus menghabiskan malam di tempat penampungan dengan luka berat yang dia derita. Di tempat penampungan, dia juga mendengar suara jerit kesakitan dari para korban yang menderita luka berat akibat serangan bom. Rekan kerjanya, Akira Iwanaga dan Kuniyoshi Sato, mereka juga selamat dari insiden dahsyat itu, Brody. Besoknya, tanggal 7 Agustus, Yamaguchi dan 2 rekannya memutuskan pergi ke stasiun kereta api. Katanya, menurut informasi yang mereka dengar, ada kereta yang entah bagaimana caranya masih beroperasi. Namun perjalanan dari tempat penampungan menuju stasiun kereta sungguh ibarat film horor yang menggambarkan kengerian banget, Brody. Api masih berkobaran di sana-sini, bangunan-bangunan hancur, mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan, sebagir meleleh dan hangus terbakar. Kulit para korban digambarkan ibarat lelehan plastik yang tergantung, terkupas dari tubuh mereka. Oh my God. Di dalam kereta, bersama dengan penumpang lainnya, Yamaguchi dan yang lainnya itu pada kayak orang linglung. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Badan gemetar dan ketakutan yang luar biasa dari para korban selamat dengan luka berat, dan gak sedikit juga orang yang tiba-tiba nangis histeris karena trauma berat yang mereka rasain. Sesampai di Nagasaki, 8 Agustus 1945, Yamaguchi melihat orang-orang masih beraktivitas layaknya gak terjadi apa-apa. Karena keterbatasan informasi zaman itu, orang-orang di Nagasaki benar-benar gak tahu kejadian mengerikan apa yang telah terjadi di kota Hiroshima. Kemudian 9 Agustus 1945 pukul 11 pagi, Yamaguchi dimintai keterangan dari ledakan Hiroshima yang terjadi pada 6 Agustus. Tapi gak ada yang percaya dengan ceritanya. Bagaimana ada sebuah bom yang mampu menghancurkan sebuah kota, tanya para pendengar saat itu. Dan gak berselang lama, muncul kilatan cahaya yang sama persis dilihat Yamaguchi di kota Hiroshima. Dan yes, dugaanmu benar, Brody. Bom kedua meledak di Nagasaki 9 Agustus 1945 jam 11 waktu setempat. Setelah ledakan, Yamaguchi kembali selamat. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah kondisi istri dan anaknya saat itu. Dengan badan yang terluka dan jalan compang-camping, dia pergi menuju kediaman istri dan anaknya. Sesampai di sana, yang dilihat Yamaguchi hanya puing-puing bangunan rumahnya yang telah hancur. Tapi yang mengejutkannya, istri dan anaknya selamat.
Jadi sebelum ledakan terjadi, istrinya pergi membawa anaknya untuk membeli salep luka bakar yang nantinya bakal dikasih ke Yamaguchi. Saat ledakan itu terjadi, istri dan anaknya berlindung di sebuah lorong. Entah lorong apa yang bisa ngelindungin seseorang dari bom dahsyat itu gue juga gak tahu. Walau selamat, istri dan anaknya juga ngalamin luka-luka akibat dampak dari ledakan itu. Bom di Nagasaki membunuh sedikitnya 74.000 orang di Nagasaki. Sebelum kedua bom atom tersebut dijatuhkan, sebelum Nagasaki, Amerika telah terlebih dahulu membombardir sejumlah kota di Jepang seperti Tokyo dan kota-kota lainnya. Akibat dari insiden itu, Yamaguchi menderita tuli pada kuping kiri serta katarak permanen, serta dampak radiasi nuklir yang berkepanjangan membuat dia mengalami kanker perut dan meninggal karenanya di usia 93 tahun pada 4 Januari 2010.